Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rana Rahmat dengan NIM 09105804211109 dari kelas 3B Prodi Administrasi Publik. Mata kuliah Sistem Politik Nasional yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Jamaluddin SO, MSI. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, tujuan lingkungan eksternal sistem politik, yang kedua, klasifikasi lingkungan masyarakat internasional, dan yang ketiga, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Yang pertama, tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Tujuan dari lingkungan eksternal politik adalah sebagai pembangunan hubungan diplomatik oleh suatu negara, termasuk Indonesia, ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Artinya bahwa segala upaya yang dibangun dalam rangka kerjasama antar negara adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam yang berujung pada keutuhan NKRI. Yang kedua, klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Menurut Gabriel A. Almond, sistem lingkungan masyarakat internasional dapat diklasifikasi dalam 3 macam. Yang pertama, sistem politik internasional adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terikat dalam politik internasional yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antar negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Yang kedua, sistem ekologi internasional merupakan lingkungan sebagai tempat tinggal dan sumber dari kebutuhan kehidupan manusia. Sistem lingkungan internasional adalah subsistem dari berbagai negara yang ada, maupun subsistem bebas seperti luar angkasa dan laut lepas. Lingkungan internasional yang merupakan milik bersama ini selayaknya harus bisa dilestarikan dan dipelihara bersama. Yang ketiga, sistem sosial internasional merupakan sistem yang berupa kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur budaya, struktur sosial, ekonomi, dan demografi internasional yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu damai, aman, tentram bagi kehidupan manusia. Sistem sosial internasional meliputi yang pertama, kebudayaan internasional adalah kebudayaan yang bersifat universal yang dianut oleh semua warga negara dalam suatu negara di seluruh dunia. Yang kedua, struktur sosial internasional adalah suatu struktur kemasyarakatan yang terdapat di dalam suatu negara di semua negara di lingkungan internasional. Yang ketiga, sistem ekonomi internasional merupakan struktur atau unsur subsistem ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang bersifat universal bagi seluruh bangsa dan negara di dunia. Yang ketiga, sistem demografi internasional adalah kumpulan elemen yang bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi atau kependudukan internasional yang damai, teratur, dan sejahtera. Selanjutnya, yang ketiga adalah pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan Indonesia yang tentunya mencerminkan karakter dan jati diri di Indonesia yang nantinya akan menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara atau aktor lainnya. Apalagi Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif tentunya akan menjadikan Indonesia terlepas dari sifat ketergantungan terhadap negara lainnya, sehingga Indonesia dapat lebih fleksibel dalam menjalankan perannya dalam hubungan internasional. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.